Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dwi Nurindiani dengan NIM 2021011318. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Pancasila. Nah, etika Pancasila disebut juga filsafat moral, membicarakan tentang pertimbangan, tindakan, baik buruknya, susila dan tidak susila dalam hubungan antar manusia. Dalam kaitannya etika, maka nilai Pancasila menjadi sumber normatif bernegara. Nilai Pancasila terjabarkan ke dalam norma etika bernegara. Sumber dari segala hukum adalah Pancasila. Selain Pancasila juga ada sumber-sumber hukum yang lainnya, yaitu merupakan hasil eksperimentasi dari berbagai sumber hukum itu. Nah, oleh sebab itu nasional Indonesia mempunyai hukum yaitu produk elektrik antara berbagai sumber hukum materi yang ada di dalam masyarakat. Nah, seperti hukum Islam, hukum adat, hukum barat, dan konvensional internasional. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk, pemerintahan dan yang harus mereka patuhi dalam menjalankan kekuasaan. Pancasila mempunyai cabang yaitu filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Perundang-undang melalui peraturan politik di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elit politik adalah suatu keharusan untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa ini gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada butir norma sila Pancasila. Gitu, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, dan yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini ada ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia, mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara, warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan kekeluargaan dan kegotong royongan gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk hal yang penting dalam mengembangkan Pancasila gitu. Di sini ada 3 hal yang penting dalam mengembangkan Pancasila. Yang satu menetapkan Pancasila, yang kedua Pancasila memberikan pedoman, nah yang ketiga Pancasila menjadi dasar analisis gitu. Nah, di sini saya akan menyebutkan untuk hal yang pertama. Hal yang pertama adalah menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan menentukan sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Nah, yang kedua itu ada Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Nah, yang ketiga itu ada Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila 4 gitu. Pancasila menjadi filter terhadap peraturan nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sekian dari saya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.